Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Alfani dari kelas 2 DD02 NPM 312207114 jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Gunadarma. Saya akan memaparkan materi tentang desain publikasi. Selamat menyaksikan. Desain publikasi. Desain publikasi merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Publikasi. Mempublikasikan adalah cara yang dilakukan agar suatu konten dapat dikenal oleh publik. Publikasi sering dilakukan dengan cara mendistribusikan teks atau gambar dari konten yang akan dipublikasikan pada kertas atau dengan meletakkannya pada sebuah website. Kata publikasi sendiri berarti tindakan penerbitan dan juga berarti setiap penulisan yang diterbitkan per eksemplar. Selanjutnya ada sejarah desain publikasi. Sejarah desain publikasi tidak terlepas dari sejarah desain grafis yang merupakan cikal bakal dari desain publikasi itu sendiri. Desain grafis dapat merujuk ke sejumlah disiplin artistik dan profesional yang berfokus pada komunikasi visual dan presentasi. Secara keseluruhan juga sering disebut sebagai komunikasi visual atau desain komunikasi. Mengapa membuat desain dan isi publikasi harus menarik? Desain publikasi agar terlihat lebih menawan dan eye-catching merupakan salah satu poin penting untuk menarik minat pembaca agar terus betah mengonsumsi hasil-hasil publikasi yang diproduksi. Tidak hanya sekedar menaikkan nilai dan kualitas isi publikasi, desain dan kreativitas yang fresh harus tetap diimprovisasi demi menekan kejenuhan dari branding suatu publikasi. Selanjutnya ada prinsip dasar desain publikasi. Terdiri atas 5 hal, yaitu ada keseimbangan atau balance, yang kedua kesatuan atau unity, ketiga ritme, keempat penekanan atau emphasis, kelima ada proporsi atau proportion. Prinsip yang pertama yaitu keseimbangan atau balance. Merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun secara optis. Balance dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Ada 2 pendekatan dalam prinsip keseimbangan. Ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Pada keseimbangan simetris merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan kanan dari pusat atau tengah sehingga tampak memiliki bobot visual yang sama. Keseimbangan simetris dapat mengkomunikasikan sebuah kekuatan dan stabilitas dan ini bisa diterapkan pada publikasi tradisional dan konservatif, presentasi, dan situs web. Keseimbangan simetris sering juga disebut sebagai keseimbangan formal. Yang kedua ada keseimbangan asimetris. Pengaturan yang berbeda agar dua sisi memiliki bobot visual yang sama, warna, nilai, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur penyeimbang, dapat menyeratkan kontras, gerakan dinamis, mengejutkan, dan informalitas. Hal ini cocok untuk publikasi modern dan publikasi hiburan, presentasi, dan website. Keseimbangan asimetris juga sering disebut dengan keseimbangan informal. Prinsip yang kedua ada kesatuan atau unity. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan, dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Seindah apapun desain Anda, jika tidak ada prinsip unity yang menyatukan mereka, maka desain pada akhirnya akan gagal dalam tujuannya. Prinsip unity mengikat setiap elemen yang ada dalam desain sehingga desain memiliki fokus yang jelas. Prinsip yang ketiga ada ritme. Ritme atau irama adalah pola yang dibuat oleh elemen-elemen secara berulang dan bervariasi. Pengulangan, mengulangi unsur serupa secara yang konsisten, dan variasi, perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi, atau elemen adalah kunci untuk ritme visual.
Oleh karena itu, menempatkan elemen dalam sebuah layout secara teratur akan membuat nuansa yang lembut, tenang, dan santai. Perubahan yang tiba-tiba pada ukuran dan jarak elemen akan menyiratkan nuansa cepat, ritme yang hidup, dan suasana yang menarik tentunya. Membuat pandangan audiens bergerak dari suatu pola ke pola yang lainnya, sehingga tercipta aliran pandangan saat melihat desain yang kamu buat. Prinsip yang keempat ada penekanan atau emphasis. Setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu, sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. Bagian ini merupakan informasi atau kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Nah, penekanan dan proporsi tentunya saling berkaitan ya. Unsur-unsur yang menurutmu menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur yang lain. Jenis penekanan ada 3, yaitu yang pertama ada hierarki, kedua skala dan proporsi, ketiga kontras. Pada hierarki, yaitu ditentukan berdasarkan urutan atau susunan. Kedua, skala dan proporsi, yaitu menonjolkan informasi utama dengan ukuran font yang lebih besar atau memakan space desain yang lebih banyak. Yang ketiga, kontras, yaitu menekankan dua unsur desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dalam satu frame desain. Lalu prinsip yang terakhir ada proporsi atau proportion. Proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen besar dengan elemen kecil. Proporsi menyangkut hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, atau bagian dengan keseluruhan, atau antara satu objek dan objek yang lainnya. Misalnya nih, kamu ingin membuat desain poster film, maka bagian yang ingin kamu tonjolkan ke audiens adalah gambar dan judul film. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar dalam desain publikasi yang harus kamu pahami dengan baik. Semoga setelah mempelajari materi ini, kamu jadi semakin mahir lagi ya dalam membuat desain. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.